Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video kali ini kita bahas terkait obligasi syariah. Kali ini kita akan bahas terkait sukuk musyarakah ya. Musyarakah itu artinya apa sih? Musyarakah itu artinya kemitraan ya. Ini sama aja bagi hasil, cuman dia kemitraan ya, kemitraan. Definisinya seperti ini teman. Jadi suatu bentuk kemitraan antara dua pihak di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal. Jadi kalau di mudharabah tadi salah satu memberikan modal, salah satu memberikan usaha gitu kan. Tapi di musyarakah dua-duanya ngasih modal dan dua-duanya kerja. Poinnya di situ ya. Dua-duanya ngasih modal dan dua-duanya kerja. Yang sama atau berbeda untuk mendirikan proyek baru atau bagi dalam seluruh proyek yang sudah ada. Jadi jumlah modalnya bisa sama bisa beda. Kontribusi usahanya bisa sama bisa beda. Misalnya kalian mau jualan bakso gitu kan, ada yang nyumbang gerobak, ada yang nyumbang kuali, ada yang nyumbang ini, akan jadi kemitraan gitu kan. Ya ada teman kalian berdua gitu kan, ada yang nyiapin kualinya, ada yang punya tempatnya gitu kan, ada punya ruko kosong gitu kan, makanya kan ya segala macam. Jadi mitra ya, mitranya macam-macam. Bisa berbeda kontribusinya masing-masing. Nah, dan masing-masing pihak menjadi pemilik dari modal secara permanen atau menurun dan akan mendapat bagian keuntungan yang disepakati ya. Jadi ini bisa permanen atau menurun ya. Menurun di sini maksudnya kepemilikannya bisa berkurang ya. Kepemilikan bisa berkurang. Misalnya tadi kalau bahasanya gampangnya misalnya tadi si Adi sama si Ida misalnya kan. Si Adi punya ruko, si Ida punya gerobak, punya kuali dan lain sebagainya. Di akhir setelah lama usahanya berjalan, si Adi bilang udahlah gerobak kamu sama kuali kamu saya beli deh gitu. Jadi bisa. Jadi si Ida kepemilikannya berkurang terhadap syirkah ini, terhadap kemitraan itu ya, terhadap kemitraan jualan bakso gitu kan. Jadi gitu ya. Jadi si Adi bisa beli barangnya si Ida walaupun sama partnernya agar toko bakso itu bisa jadi full jadi milik dia, gitu ya. Oke, sama seperti video sebelumnya. Sebelum kita bahas terkait sukuk, kita akan ngomongin dulu rukun musyarakah ya. Jadi ada ijab qabul sigot ya, ada perkataan saya mau ini, ada kesepakatan untungnya berapa persen gitu kan. Ada akidah ini pihak-pihak yang berakad, ada dua orang misalnya, ini minimal ya dua orang yang sama-sama ngasih modal dan sama-sama kontribusi usaha. Ada objek akadnya, usahanya apa gitu kan. Dan yang paling penting adalah nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Contoh, di sini kita melihat ada dua orang yang punya modal. Ya, patokan modal untuk usaha bersama. Pihak kedua dia 60%, pihak pertama 40% gitu ya. Untuk pada suatu usaha tertentu. Nanti ketika uangnya disumbangkan kepada suatu usaha tertentu ya, katakanlah usaha bakso, usaha apapun, usaha jasa ya. Nah, nanti saat pembagian keuntungan akan dibagi dua. 40% untuk pihak ini yang paling umum ya. Jadi karena sesuai dengan modalnya, jadi modalnya 40% dibagikan kepada pihak bersama dan 60% dibagi 60% keuntungan dibagi kepada pihak kedua karena modalnya yang pihak kedua 60% gitu kan. Ini yang paling umum ya, paling umum terjadi. Namun dalam prakteknya akan berbeda. Karena kenapa? Dalam Islam itu ada prinsip dalam musyarakah. Keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan. Jadi bukan berdasarkan modal ya. Jadi dalam agama, dalam fikih sebenarnya itu keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan. Kenapa dibagi sesuai kesepakatan? Karena bisa jadi ya, pihak pertama ini lebih banyak tenaga yang dia keluarkan untuk usaha tersebut daripada pihak kedua, gitu ya. Daripada pihak kedua. Jadi makanya itu karena tenaga nggak bisa dihitung. Kan tenaga nggak bisa dihitung, sedangkan kalau modal itu bisa dihitung, tapi kalau tenaga itu nggak bisa dihitung. Makanya keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi modal plus kontribusi kontribusi tenaga dia dalam usaha tersebut. Jadi disepakati antara kedua belah pihak. Bisa jadi pihak kedua karena dia uangnya udah banyak, dia nggak mau banyak mikirin usaha tersebut gitu kan. Nah, makanya dibagi sesuai dengan ya, saya garis bawahi dibagi sesuai dengan kesepakatan. Beda halnya saat jadi kerugian. Nah, kalau jadi kerugian disesuaikan dengan pokok modal. Nah, jadi kalau ada ruginya baru dibagi dengan sesuai dengan pokok modal. Itu ya. Oke, saya kira bisa dipahami untuk rukun musyarakah. Definisi musyarakah dasarnya seperti ini.
Sekarang kita akan ngomongin skema sukuk musyarakah. Nah, ini skema sukuk musyarakah ini sebagaimana hasilnya ya, selalu ada SPV, Special Purpose Vehicle, perusahaan khusus yang fungsinya menerbitkan sukuk dan sekaligus sebagai wali amanat daripada investor atau yang mewakili investor. Jadi gini teman-teman, kita mulai dari awal. Ada suatu perusahaan, dia menyerahkan aset tertentu untuk menjadi bagian dari proyek musyarakah dengan SPV. Jadi musyarakah ini antara SPV dengan perusahaan tertentu. Tapi hakikatnya ini yang sebenarnya yang butuh barangnya sebenarnya perusahaan, cuman dia nggak punya modalnya kurang gitu kan, makanya dia nyari SPV untuk nyari dana untuk ngambil sukuk. Jadi kita lihat di nomor 1 di sini, dia menyerahkan asetnya, misalnya aset entah mobil lah, entah pabrik lah gitu kan, untuk atau tenaga SDM-nya lah, untuk diberikan kepada suatu proyek musyarakah. Entah apa proyeknya ya, proyeknya bikin pabrik lah, bikin usaha tertentu gitu kan. Nah, SPV di sini, kamu menyerahkan aset ya untuk bagian daripada, dan dia juga menyerahkan modal ya, selain aset dia menyerahkan modal. Terus si SPV dia akan menerbitkan sukuk, dia mencari dana. Dia SPV ini nggak punya dana, dia akan mencari dana, ya. Dia akan menerbitkan sukuk, lalu sukuknya dibeli sama investor, lalu dia dapat uang dana segar dari investor. Nah, dana segar dari investor inilah yang digunakan oleh SPV untuk dimasukkan dananya ke dalam satu proyek musyarakah. Jadi dia juga berkontribusi nih. Jadi ada 2 orang yang bersyirikat akidah ini adalah korporat sama SPV. SPV selaku wakil daripada investor. Jadi ini sama-sama nyumbang dana, korporat juga nyumbang dana, jadilah proyek musyarakah, ya kan? Nah, dikumpulkan ya, dalam proyek musyarakah, saat ada profit dari proyek ini dibagi masing-masing pihak. Si korporat dapat sesuai dengan kesepakatannya berapa persen, dan si siapa namanya ini SPV juga dapat ya, SPV juga dapat. Tapi keuntungan SPV karena dia sebagai wali amanat, dia harus memberikan dana tersebut kepada investor ya, dana keuntungan itu kepada investor. Jadi investor akan dapat dana tiap bulan akan mendapatkan dana keuntungan daripada proyek masyarakat tersebut. Diberikan boleh sini. Ya, nah setelah jatuh tempo, ini poinnya ya, setelah jatuh tempo, jadi setelah jatuh tempo sukuknya ini bisa 5 tahun, si korporat dia pengen proyek musyarakah ini jadi 100% punya dia, ya, pengen proyek musyarakah ini 100% jadi punya dia, ya, jadi ini jadi pengen proyek ini 100% murni untuk punya dia, punya korporat aja, jadi SPV nggak usah lagi lah, ya, jadi saya pengen nih proyeknya buat saya aja. Akhirnya apa yang terjadi? Si korporat akan membeli, ya. Selanjutnya perusahaan SPV share kepemilikan SPV. Jadi akan membeli share, misalnya kepemilikannya si SPV ini kontribusinya dananya adalah 50%. Artinya dia harus bayar 50% itu. Bayar 50% itu kepada SPV, kepada SPV agar semua saham kepemilikan daripada proyek masyarakat itu 100% menjadi miliknya perusahaan. Nah, dana yang dibayarkan perusahaan korporat kepada SPV inilah yang akan diberikan SPV kepada investor sebagai pokok modal awal tadi, ya. Pokok modal awal tadi, katakanlah pokok modal dia 10 miliar, kita akan berikan 10 miliar, ya. Ya, 10 miliar. Jadi ini kan harga pokok awal ya, sama. Uang pokok awal ini tentunya kalau kita lihat, perhatikan lebih jeli di sini ya. Sebenarnya total yang dibeli sama korporat ke SPV ini sebenarnya adalah jumlah dana yang dikumpulkan, total jumlah dana yang dikumpulkan oleh SPV dari investor. Itu jumlahnya sama. Ya. Sama ya. Jumlahnya sama. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Kalau teman-teman kurang paham bisa langsung bertanya di komen ya. Oke, kita ambil satu contoh, namanya saudara basic service company. Oh ya, akadnya agak jarang diterapkan di dunia karena agak ribet akad ini. Kalau saya lihat ya agak ribet karena secara syar'i, secara ini juga perlu banyak hukum yang beberapa negara itu agak susah menerapkannya. Makanya di Indonesia itu paling banyak yang terjadi adalah akadnya ijaroh sama mudharabah. Musyarakah sangat jarang, makanya saya nggak temukan ada akad sukuk musyarakah di Indonesia. Ada yang di luar negeri. Contoh, lihat ribet kan? Enggak, soal enggak ya. Di sini kita lihat ada namanya certificate holder, ya ini sama lah, ini investor ya. Ini bahasannya beda.
Ini namanya investor, pemiliknya adalah investor. Ada namanya issuer ini ya SPV tadi, penerbit sukuk. Dia menerbitkan sukuk ya, menerbitkan sukuk. Artinya dibeli sukuknya sama certificate holder investor, lalu investor memberikan dana sukunya kepada penerbit sukuk, seperti itu. Ini kita abaikan dulu yang declaration of agency, completion guarantor ini kita abaikan dulu ya, karena ini semuanya sifatnya adalah penjamin ya, perusahaan pihak ketiga yang sifatnya menjamin. Jadi poinnya di sini ada declaration of agency. Jadi si investor mempercayakan dananya kepada issuer atau mempercayakan issuer sebagai wali daripada wali pengelola, wali amanat ya bahasanya itu ya, kalau dalam bahasa pasar modal itu sebagai pengelola dana daripada investor. Nah, investor akan mengalirkan dana tersebut kepada di sini ya, di sini kita mengalirkan dana tersebut ke sini kepada suatu proyek musyarakah ya. Proyek musyarakah yang di proyek ini sudah ada namanya sadara managing partner and partner, ini nama perusahaan sadaranya ya. Dia sudah mengalokasikan aset, tenaga, SDM-nya dan modalnya juga dalam proyek ini ya, dalam proyek ini. Nah, dana ini nanti ini agak lebih luas kalau kita lihat skemanya. Dana ini diberikan secara utuh ke sadara kontraktor. Jadi ada perusahaan anak perusahaan sadara itu yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan. Ini kalau saya nggak salah ini proyeknya terkait pembuatan pabrik tertentu ya, pabrik, saya kurang paham pabrik apa, pabrik minyak atau apa ya, kayaknya pabrik minyak deh, pabrik minyak yang besar gitu kan. Jadi ada sebuah perusahaan saudara yang bergerak dalam kontrak di bidang konstruksi. Dana musyarakah ini diberikan kepada saudara sebagai pihak konstruksi. Dana dikelola dana tersebut ya, di sini kita lihat dananya diberikan ke sana. Terus di sini juga ada perusahaan yang lain, yaitu perusahaan saudara, anaknya perusahaan saudara juga yang berfungsi sebagai penyewa daripada aset tadi. Jadi aset tadi disewakan, sudah jadi asetnya disewakan kepada perusahaan saudara yang lainnya. Jadi ada 3 perusahaan saudara di sini ya. Ada perusahaan saudara yang menginvestasikan modalnya di sini. Ada perusahaan saudara yang berfungsi sebagai kontraktor ya, yang membuat pabriknya, dan ada perusahaan saudara lainnya yang berfungsi sebagai penyewa daripada pabrik tersebut. Nah, uang sewa tadi, karena ini sebagai penyewa ya, uang sewa tadi akan dibayarkan oleh perusahaan saudara ini kepada issuer. Jadi ya, inilah yang akan menjadi keuntungan atau profit dari investor, profit dari yang didapatkan oleh issuer yang akan dibagikan kepada investor. Uang sewanya setiap bulan ya, uang sewanya setiap bulan, ini uangnya sewa ya, statusnya sebagai sewa ya. Jadi dia bayar sewa, diberikan kepada SPV-nya, itu SPV-nya ngasih ke kepada investornya. Nah, nanti di akhir periode sama seperti tadi ya, di skema sebelumnya, di akhir periode nanti akan dibeli seutuhnya oleh perusahaan saudara ini ya. Saudara managing partnernya dia akan membeli, karena dia punya saham di proyek ini, dia akan membeli seutuhnya proyek musyarakah ini menjadi milik saudara. Akhirnya perusahaan saudara ini nggak nyewa lagi karena sudah jadi milik dia sendiri, gitu ya. Poinnya di situ ya. Otomatis ketika dia mau bayar semuanya, dia harus melunasi pokok daripada dana yang diberikan oleh issuer yang didapatkan dari investor. Jadi misalnya katakanlah 100 miliar, dia harus bagi 100 miliar penuh ya, sama kayak tadi. Oke, itu musyarakah. Kalau teman-teman masih bingung penjelasan saya di sini sudah saya berikan beberapa tulisan terkait apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Di sini ada perjalanan suku, ada perjalanan musyarakahnya seperti apa gitu kan. Terus ini bisa di screenshot aja. Terus ini sudah ada cukup banyak ya, ada 2 halaman, ada pengaturan sewa, sampai ada perjanjian jual beli agen memegang setia pada saat jalur info, dan akhirnya dibeli kembali oleh perusahaan saudara semuanya, sehingga semua aset musyarakah itu menjadi miliknya perusahaan saudara. Oke, demikian saya kira cukup bisa dipahami oleh teman-teman. Kalau kurang bisa silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.